Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ihwatu iman rahimakumullah, dalam pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai tauhid, yang mana yang pertama kali yang akan saya sampaikan yaitu tentang perjalanan tauhidnya manusia menurut Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-ayat. Wa id akhadda rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan min bani adama min duhurihim, anak cucu Adam dari tulang belakang mereka, duriyatahum, turunan-turunannya, wa ashadahum, dan Allah mengambil kesaksian ala anfusihim, terhadap ruh mereka. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi di alam ruh Allah subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian ruh manusia. Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semua ruh manusia menjawab, bala syahidna, betul, kami bersaksi. Bala syahidna, kami bersaksi. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka dengan ayat ini Al-A'raf 172, bahwa manusia sebelum diciptakan ke alam dunia, Allah mengambil saksi ruh manusia itu lebih dulu. Mengenai ayat ini ada sebuah riwayat Imam Tirmidzi. Umar bin Khattab pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha. Rasul pernah ditanya. Kata Umar, aku pernah mendengar Rasul pernah ditanya anha, mengenai ayat ini. Jadi kapan ruh manusia diambil saksinya oleh Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha khalaqa adama, sesungguhnya Allah itu menciptakan Adam
Summa masaha dhahrahu, kemudian Allah mengusap dhahrahu, tulang punggung Nabi Adam. Jadi setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah itu, kemudian Nabi Adam ditiupkan ruh kepada Nabi Adam, lalu Allah mengusap tulang punggung Nabi Adam biyaminihi, dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu dzurriatan, maka keluarlah atau Allah mengeluarkan keturunan-keturunan dari Nabi Adam. Maka dengan ayat yang tadi dan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan bahwa dengan ayat dan hadis ini anallaha subhanahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akhrajal arwah qabla khalqil ajsam, Allah mengeluarkan ruh itu sebelum diciptakannya jasad-jasad manusia. Jadi sebelum jasad kita ada, ruh kita sudah lebih dulu ada dan dipinta persaksian oleh Allah. Ikhwati iman rahimakumullah, maka ini menjadi titik awal manusia, bahwa manusia itu sebelum ruhnya masuk ke badannya, manusia itu dengan ruhnya itu sudah mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis. Hadis ini sangat masyhur, terkenal di kalangan kita. Hadis riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan, setiap manusia dilahirkan yuladu alal fitrah, maka dia dilahirkan alal fitrah, ada di atas fitrah, ada di atas fitrah. Karena sebelum ruh itu masuk ke jasad manusia, manusia sudah lebih dulu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka itulah fitrah manusia. Begitu dilahirkan, maka yuladu alal fitrah, manusia itu dalam kondisi fitrah. Ikhwati iman rahimakumullah, sebagai penegas bahwa yang dimaksud fitrah itu apa, dalam kondisi fitrah itu dalam kondisi apa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, ini sebagai ayat ini memberitakan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa manusia itu ketika dilahirkan ada dalam kondisi fitrah, itu maksudnya ada dalam kondisi beragama Islam, dalam kondisi muslim. Di dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, fa'akim wajhaka lidini hanifa, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, lidini hanifa, kepada agama hanifa, secara hanif, secara lurus. Fitratallahi allati fatarana 'alaiha,
Yang mana din, agama yang hanif ini adalah fitrah Allah, merupakan fitrah dari Allah. Allati fatarnasa 'alaiha, yang Allah ciptakan, yang Allah fitrahkan kepada manusia, atau yang Allah fitrahkan manusia 'alaiha, di atas fitrah tersebut, di atas agama tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Apa itu fitrah Allah? Apa itu agama yang hanif? Apa itu fitrah yang difitrahkan kepada manusia itu? Ad-dinul qayyim, yaitu agama yang qayyim, yang lurus, yang istiqomah. Walakinna aksara nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ihwati iman rahimakumullah. Maka dengan surat Ar-Rum ini ayat 30 memberi tafsiran bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap manusia yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Artinya dalam kondisi ad-dinul qayyim, yaitu dalam kondisi muslim, beragama Islam. Dan ini nyambung, ada benang merahnya dari kepada ayat 172 dari surat Al-A'raf. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi. Jadi kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap manusia dilahirkan dalam kondisi beragama Islam, dalam kondisi muslim. Fa'abawahu, maka nanti setelah manusia itu lahir, fa'abawahu, maka abawahu, abawa ini banyak yang mentafsiri. Pertama bisa diartikan kedua orang tuanya, ibunya sendiri atau bapaknya sendiri. Ada yang menafsiri bahwa abawahu di sana termasuk lingkungannya atau pergaulannya. Maka inilah nanti yang tadinya manusia ini fitrah, kondisi tauhidnya itu kuat kepada Allah, mengesahkan Allah, maka nanti abawa inilah, pengaruh inilah yang mempengaruhi manusia tersebut, yaitu yuhawidanihi, meyahudikannya. Yang tadinya muslim, maka bergaul dengan lingkungan Yahudi, mungkin bisa terbawa arus menjadi Yahudi. Atau ibu bapaknya Yahudi, yang tadinya dilahirkan dalam kondisi fitrah, karena ibu bapaknya itu seorang Yahudi, maka bisa terpengaruhi, terbawa, yuhawidani au yunasiranihi, atau menasranikannya. Yang tadinya muslim dalam kondisi fitrah, manusia dilahirkan dikarenakan orang tuanya itu Nasrani, sehingga dididik oleh orang tuanya dengan didikan Nasrani, maka menjadi Nasrani. Atau pergaulannya atau lingkungannya, sehingga menjadikan, mempengaruhi orang itu menjadi Nasrani. Au yumajisanihi, atau abawa ini merubah, memajusikannya, sehingga berkeyakinan majusi, berakidah majusi, berperilaku seperti orang-orang majusi. Inilah yang merubah, yang tadinya manusia itu yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam kondisi muslim, tapi abawa ini yang mempengaruhi sehingga terbawa arus menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ihwati iman rahimakumullah, di sini disebut 3 keyakinan. Oleh Rasul disebut 3 keyakinan. Padahal aliran keyakinan itu banyak. Ini menunjukkan
Babut taglib yang disebutkan itu adalah taglib yang mayoritasnya atau yang umumnya, yang nantinya banyak kedepannya, yaitu aliran-aliran kepercayaan apapun ini akan bersumber dari 3 kepercayaan tersebut, antara Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ihwat iman rahimakumullah. Dengan sabda Rasul ini semakin memperjelas bagi kita bahwa manusia dilahirkan dalam kondisi muslim. Dari sabda Nabi ini memperjelas kepada kita, Nabi tidak menyebutkan yusallimanihi. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nabi tidak menyebutkan fa'abawahu an yusallimanihi, maka kedua orang tuanya atau abawanya yang mengislamkannya, tidak, tapi yuhawidanihi, yunasiranihi, yumadisanihi. Ini menunjukkan bahwa kenapa tidak disebut mengislamkannya. Ini berarti manusia dalam kondisi muslim, sudah Islam. Itu dasarnya sudah Islam. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang sudah memang dari kecil itu sudah memeluk agama Islam dan dibimbing oleh ajaran Islam, sehingga tidak ada baiat lagi untuk syahadat di depan pemimpin. Kenapa? Karena dasarnya sudah fitrah, sudah muslim. Baru kalau dari kecil dia itu muslim fitrah, kemudian berubah haluan agama, kemudian kembali lagi kepada Islam, nah ini baru ada syahadat. Gitu. Sebagaimana dulu para sahabat, ketika ada sahabat yang masuk Islam itu syahadat dulu, karena dulu sebagian sahabat ada yang menganut jahiliyah. Ketika masuk Islam itu bersyahadat, tapi tidak ada riwayat yang menerangkan para sahabat Rasul yang sejak kecil dia beriman kepada Allah dan Rasulnya itu berbaiat lagi, tidak ada. Ini artinya semakin mempertegas lagi kepada kita bahwa dengan hadis yang tadi disebutkan dan dengan untayan ayat Al-Quran, surat Ar-Rum dan surat Al-A'raf, itu memberi makna bahwa seseorang apabila dilahirkan dalam kondisi fitrah, kemudian diaping, dididik dalam ajaran Islam, belum pernah murtad dulu, belum pernah murtad, itu tidak mesti harus berbaiat. Ini dalil yang menguatkan. Ihwat iman rahimakumullah. Kemudian setelah itu perjalanan hidup manusia, karena manusia itu tidak hidup sendirian, artinya perlu kepada pergaulan, maka kewajiban kita mengutuhkan tauhid kita kepada Allah. Dan ini perlu kepada perjuangan. Bagaimana supaya kita mengutuhkan tauhid kita kepada Allah. Sejak kecil kita dididik oleh orang tua, disekolahkan agama di masjid dan lain sebagainya, dikenalkan kepada Al-Quran sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Ini adalah jasa-jasa orang tua kita dulu untuk menjaga ketauhidan kita sekarang, dan kita pun dituntut untuk melakukan yang sama, kewajiban kita seperti orang tua kita dulu kepada anak kita. Jaga anak kita, tauhid anak kita, sehingga tauhid anak kita tetap ada dalam fitrah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada seluruh umat manusia. Ihwat iman rahimakumullah. Kemudian ketika dewasa, maka kewajiban itu bukan hanya orang tua saja, tapi diri kita pun itu ada kewajiban untuk menjaga keutuhan tauhid kita kepada Allah, supaya kita tidak berbelok kepada keyakinan selain daripada Allah.
kita bebas dari kemusyrikan, kita bebas dari kemurtadan, maka kewajiban kita selaku orang dewasa menjaga tauhid kita dengan cara thalabul ilmi, dengan cara memperbanyak mencari ilmu, mempelajari, mendalami ilmu-ilmu agama Islam, sehingga kita bisa teraping, kita bisa terarah, terpelihara keyakinan kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan tergelincirnya akidah kita kepada selain daripada ajaran Islam. Ikhwati iman rahimakumullah, di dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ku anfusakum wa ahlikum nar," jagalah diri-dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ini artinya bahwa diri kita, ruh kita ini, hati kita ini harus dijaga. Cara menjaga kita supaya tauhid kita ini utuh dalam kefitrahan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan setiap orang yang beriman mesti menjaga anfusahum, menjaga diri-dirinya, menjaga hati-hatinya. Ikhwati iman rahimakumullah, manusia terdiri dari dua unsur. Satu unsur ruh, dua unsur badan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ini memerintahkan orang beriman supaya menjaga anfusahum, bukan menjaga adsamahum, bukan menjaga badannya, bukan menjaga fisiknya, tapi yang dijaga itu anfusahum. Ini artinya apabila seseorang bisa menjaga anfusnya, maka badannya akan selamat. Tapi kalau menjaga badannya saja belum tentu anfusnya, hatinya selamat, belum tentu akidahnya selamat. Tapi kalau menjaga akidah, maka badan pun akan selamat. Ikhwati iman rahimakumullah, badan pun perlu kepada, apabila badan perlu perawatan supaya badan ini selalu segar, selalu kuat, begitupun ruh kita, begitupun hati kita perlu kepada nutrisi, masukan. Jadi kalau badan perlu makanan, karena badan ini merupakan bentuk yang dohiriyah, maka makanan pun yang masuk kepada badan yaitu makanan yang dohir, yang bisa diraba, yang bisa dicerna. Nasi, air, itu kan makanan, asupan-asupan yang masuk kepada tubuh supaya tubuh kita terjaga kekuatannya. Begitupun hati perlu kepada nutrisi, kekuatan supaya menjaga keutuhan fitrah manusia. Karena hati ini, akidah ini tidak bisa diraba, maka makanannya pun, masukannya pun seperti itu. Apa makanannya, nutrisinya? Yaitu ilmu agama. Jadi untuk menjaga keutuhan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, maka harus dimasukkan, harus diberi nutrisi dengan ilmu-ilmu agama, dengan jalan thalabul ilmi, yaitu mencari, mempelajari ilmu agama Islam. Ikhwati iman rahimakumullah, bisa dibayangkan kalau kita makan satu hari 2 kali, itu normal. Tapi kalau kita coba, tubuh kita jangan dimasukkan makanan 1 bulan, apa yang terjadi pada tubuh kita? Pasti lemas. Atau mungkin kita makan 2 bulan sekali, apa yang akan terjadi pada badan kita? Atau mungkin kita makan itu 1 tahun sekali,
bagaimana kondisi tubuh kita, pasti akan penuh penderitaan, akan sakit, bahkan akan binasa. Maka begitupun gambarannya hati. Bayangkan kalau kita mencari ilmu 1 tahun sekali, mengandalkan Idul Fitri, mengandalkan Idul Adha, ceramah Idul Adha, gak terbayang. Itu bagaikan kita makan 1 tahun sekali, tubuh kita seperti itu, dan itu pun keyakinan kita seperti itu. Maka oleh karena itu, supaya iman kita utuh, kuat, manteng terus tauhid kita kepada Allah, maka perlu mencari ilmu itu dengan sering, maka dengan rutin dan sering ini menjaga keyakinan kita kepada Allah, sehingga iman kita ditakdirkan suatu hari itu menurun, maka akan ada kenaikan lagi. Karena iman itu yajidu wa yankus, bisa nambah, bisa kurang, itu tergantung kepada nutrisi keilmuan kita, atau tergantung kepada aktivitas kita dalam mempelajari ilmu agama, dalam menghadiri majlis-majlis ilmu agama Islam. Ikhwati iman rahimakumullah, pada pertemuan ini mungkin ini sebagai awal daripada pembahasan yang pertama, yaitu ternyata manusia itu sebelum diciptakan oleh Allah badannya, raganya, jasadnya, ternyata ruhnya pun itu oleh Allah sudah diambil persaksian, yaitu alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan ruh kita menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Inilah menunjukkan bahwa manusia ini pada dasarnya ada dalam keislaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.